Saham tidur. Saham tidur ini merupakan satu saham atau suatu saham juga yang memang jarang diomongin oleh orang lain. Dan di sini atau di video ini gue bakal coba sharing pengetahuan gue soal saham tidur. Dan seperti apa sih saham tidur itu dan apakah dia bisa bangkit lagi? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Ketika kita berbicara soal saham tidur, kita harus ngerti dulu, saham tidur itu apa sih? Saham tidur berdasarkan dari bursa sendiri itu adalah saham yang tidak melakukan transaksi 75 kali selama 3 bulan. Jadi kalau di bawah daripada 75 kali dalam 3 bulan, berarti itu dikonsider sebagai saham tidur. Nah, saham tidur ya ini cukup banyak juga ya yang ada di bursa kita ya. Cuman gue tidak akan menyebutkan satu-satu ya karena memang listnya lo bisa cek sendiri di salah satu sumber di artikel di online itu pun juga ada. Nah, tetapi di sini gue ambil contoh seperti dulunya seperti saham Bumi ya, terus juga Alfa, terus Aqua itu pun juga sempat menjadi saham tidur ya. Dan sekarang ya saham tidur ini bisa nggak sih untuk bangun dari tidurnya atau bangkit dari tidurnya? Jawabannya adalah ternyata bisa, guys. Ya, jadi saham tidur ini itu dia bisa bangkit balik lagi ke atas. Ya. Nah, contohnya seperti saham Bumi. Saham Bumi itu dulu sempat dia tinggi-tinggi banget tuh, ya. Sampai ke level 8 ribuan apa. Nah, terus tiba-tiba turun sampai sahamnya gocap atau 50. Mungkin sobat investor yang lagi nonton ini tahu nih, saham-saham tidur itu saham-saham yang biasanya gocapan tuh, yang 50 perak. Ya. Tetapi lambat laun ternyata saham tersebut naik lagi. Karena mungkin orang juga melihat bahwa oh ini sudah membaik kondisi dari perusahaan ini, dan akhirnya aktivitas transaksi ataupun trading pun mulai banyak. Akibatnya ya nggak tidur lagi saham tersebut. Diharapkan beberapa saham lain juga bisa seperti itu. Nah, saham-saham tidur ini biasanya punya ciri-ciri apa sih? Berdasarkan pengalaman gue pribadi, saham-saham tidur tuh saham-saham yang biasanya dia tuh naiknya terlalu cepat, terus habis itu dia jatuh. Biasanya itu yang terjadi, itu biasanya saham-saham gorengan. Jadi dinaikin dulu, habis itu dijatuhin sampai 50 perak. Itu sering banget terjadi tuh. Itu umumnya indikasi dari saham tidur itu dari situ, yang pertama. Kedua, ada juga saham yang tidur itu memang dia sahamnya tadi bagus, terus tiba-tiba peminatnya berkurang karena mungkin kabar dari perusahaan yang jelek banget ya, yang negatif lah gitu. Akhirnya jadi bisa sahamnya 50 perak. Ya, atau mungkin peminatnya itu jadi berkurang banget. Jadi banyak orang yang menjual sahamnya juga. Akibatnya adalah sahamnya turun sampai akhirnya tidur. Tidak melakukan aktivitas sama sekali, jual beli. Bahkan di bawah dari 75 lah, lebih enak ya. Nah, itu. Terus juga indikasi lain itu seperti saham tersebut ya memang dia pergerakan aktivitasnya tidak terlalu banyak gitu di situ. Pada akhirnya ketika tidak ada sentimen-sentimen positif yang terjadi, akhirnya saham tersebut makin lama makin turun. Tak, ujung-ujungnya 50 perak. Jadi sebenarnya banyak gitu loh ya yang bisa jadi saham tidur juga. Tetapi saham tidur tersebut bukan berarti nggak bisa bangun. Ternyata bisa. Ya Bumi aja kan bisa kan. Artinya saham-saham lain juga bisa. Tetapi yang negatif dari saham tidur itu adalah ya dia belum tahu kita bangunnya kapan. Kalau ternyata dia bangunnya 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi kan bagaimana? Nah itu dia. Jadi kita harus pikirin. Kalau misalkan itu dalam jangka yang panjang, otomatis kan kita capek nunggu juga, lama juga nunggunya. Jadi cara kita adalah menghindari aja dari saham-saham tidur. Ya cara menghindarinya ya penting lo tahu indikasi-indikasi yang sekiranya ini saham tidur nih kayaknya nih. Ini saham ini bakal ngantuk ya. Kalau gue sebut bakal ngantuk. Ngantuk tuh dalam arti bakal turun yang mendekati dari tidur gitu. Itu dia. Jadi kita bisa nge-spot. Caranya ya kita lihat kalau dia sudah harganya udah naiknya udah nggak normal dan itu beberapa kali, nah itu siap-siap tuh. Mungkin bisa jadi dia indikasi saham tidur ya.
Misalkan dia naiknya naik terus, tetapi tidak ada alasan yang jelas gitu loh. Secara fundamentalnya nggak jelas. Nah, itu hati-hati. Kedua, ya cara menghindarinya adalah kita pelajari secara fundamentalnya dari saham tersebut. Wajar nggak dia naik? Kalau dia ternyata tidak wajar naik, cepat atau lambat bisa dibanting terus. Gitu. Itu lo harus coba bisa hindari itu. Kedua. Yang ketiga, lebih-lebihnya adalah jangan terpancing ya. Kalau misalkan tiba-tiba saham tersebut naik, langsung kalian buy gitu ya. Ya lihat-lihat dulu itu alasannya kenapa. Tuh. Jadi semakin kita bisa mempelajari terhadap saham yang kita ingin masuki, maka kita bisa menghindari hal-hal negatif di kedepan hari. Mudah-mudahan edukasi sedikit gue soal saham tidur ini dapat bermanfaat juga buat kamu juga, supaya kamu bisa menghindari daripada saham tidur ini. Karena saham tidur ini kan nggak tahu kapan bangunnya. Kalaupun kamu yang sudah masuk ke saham tidur, ya udah, kamu tinggal ya lupain aja, move on aja. Kalau misalkan someday itu ternyata naik lagi, ya udah. Karena saham tidur lo mau jual berkali-kali, rata-rata tuh nggak bakal kejual. Pernah nggak gue dapat saham tidur? Pernah. Itu pertama kali gue invest, itu waktu itu naik banget. Terus habis itu gue nggak take profit. Habis itu jatuh, tidur deh gitu. Itu saham Mami sih. Tuh, oke. Jadi itu waktu awal pertama kali gue nggak pertama kali invest saham lah. Dari situ. Itu aja sih. Jadi sekarang kita bisanya adalah belajar supaya kedepannya lebih improve. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di saham di aplikasi Ajaib, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu juga bisa mendapatkan bonus ya berupa saham gratis. Tetapi terserah kamu kalau kamu mau aja. Dan bila mana kamu merasa video ini sangat informatif juga, kamu bisa coba share aja ke sobat investor yang lain. Ya dengan cara kamu di WhatsApp, Instagram, Facebook, ya terserah lo lah. Enaknya gimana ya. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.